Terus ini berikutnya nih, kan kita udah berapa episode ini menampilkan bocil ya sebagai narasumber ya. Ya, Nah ini kali orang juga pasti ini siapa sih nih ujuk-ujuk nongol anak-anak bocah mukanya di blur di ya. blur. Ini apa dia ininya tuh apa? Mungkin juga orang pasti nanya kayak ini kapabilitas dia nih apa kok bisa sampai ini untuk ngejabarin kayak gitu jadi narasumber gitu. Nah, bisa jelasin nggak, Bro Doni? Kalau kapabilitas, dia sangat berkapabilitas karena dia memang tahu dan paham dan bisa bisa menjabarkan semua itu. Dan Cuma mungkin kurang kalau detail kali ya. ya karena kan masih kecil ya, Ah, kita nggak bisa memungkiri itu. Ya cuman dia sangat berkapabilitas gitu aja. Terus kalau gimana dia jadi narasumber ya itu awalnya tuh ya agak lucu sih kalau diceritain ya. Soalnya kan waktu itu gue sempet jalan-jalan ke tempat ibu Ratu, dan ketika gue lihat gudang kok berantakan gitu kan. Dan ternyata yang berantakin itu dia, si bocil ini. Yang nggak asiknya gue yang suruh berat, gue yang disuruh beresin gitu loh. Kayak gitu. Nah, kemudian udah tuh, habis itu gue jalan kemana-mana kok ketemu bocil nih, ini anak bocil lagi gitu kan. Ini siapa gitu, akhirnya gue cari kan. Gue cari, ternyata anaknya temen gue sendiri. Gitu loh. Akhirnya ya udah, gue minta izin sama bapaknya nih, bisa kan nih, daripada bengang-bengong doang gitu kan, jadi narasumber deh pulang gitu, karena kan pengetahuannya juga ya cukup lah gitu loh, cukup luas lah dan cukup bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Ya udah akhirnya jadi narasumber di Pejuang Siang. cuma ini apa? Kan soalnya kan lu waktu itu ketemunya di sana nih di Hmm, istananya Ibu Ratu. Ini lu kan di situ kan isinya nggak semuanya yang ini ya. Ada yang apa? Yang berupa goib, ada yang berupa apa? Emang uh, kayak orang apa sukmanya doang. hmm, Totalnya sebenarnya aslinya masih ada raganya di sini. ya ya, Nah, lu apa emang bisa tahu ini orang sebenarnya fisiknya ada, bukan goib doang apa ya tahu emang lah, kelihatan gitu emang kelihatan bedanya. sebenarnya emang ini mbak Kelihatan orang bedanya yang mana yang emang masih punya raga, mana yang cuma sukma doang gitu loh. oh Kayak kelihatan gitu tuh ya. kelihatan, Hmm, kayak gitu. soalnya kan emang kalau ingat sejarahnya kita ini pada ketemu kan aneh-aneh semua nih Ya, kan. Kayak gue ketemu lu juga awal kan termasuk aneh juga nih iya, sampai lu bilang gue nggak ada nulis-nulis alamat gue daerah mana segala macem kok bisa lu nemu, termasuk sampai lu gua ngetok rumah juga fotonya lu yang masangin kunti di rumah sebelah lu kan. Sebenarnya ajaib-ajaib juga ini. ya gitu lah. Jadi yang itu emang katanya emang bisa apa ketemunya nyatanya katanya di uh, anaknya temen ya malah. Iya, temen gue Hmm, sendiri, kayak tapi gitu. apa lagi juga kayaknya kalau bocil kalau ngomong nggak ada pantangan juga kayaknya ya. Nggak ada. Ya namanya bocil, sekenanya dia aja gitu. Apa yang dia ini dia Apa omongin yang dia aja ini ya, keluar ya. ya kalau kayak kita kan kita masih bisa ngerem, kalau dia nggak, langsung apa yang adanya aja, yang ada di pikiran dia ya dia keluarin gitu. Ya, kayak macam Apa orang yang dia tahu ya dia keluarin kayak gitu macam aja. orang ini aja apa kayak macam yang apa yang orang punya inilah apa supranatural segala macam tuh kan sering juga tuh kalau misalnya sekali nanya gini wah nggak dapat izin dari atas Hmm. wah ini wah yang ini nggak boleh nih. Nah itu sebenarnya kayak gimana sih sebenarnya kayaknya kalau dengerin bocil kayaknya nggak pernah denger kayak gitu tuh dia lancar aja semua tuh. Nah itu sih ya bisa-bisanya dia gitu mah, kalau yang ngomong nggak ada dapat izin dari atas gini gitu, intinya tuh bukan nggak dapat izin, kagak tahu gitu doang.
pengetahuannya terbatas. Jadi dia bilang, wah nggak dapet izin saya dari atas kayak gitu. Nah ini Gitu. izin nambahin nih. Kemarin tuh pas selesai kita ngetek video, sempat nanya tuh sama Bocil, Cil, ini nggak apa-apa nih cerita yang kayak begini-begini nih, kan nggak lazim tuh. Katanya Bocil, ini kan ilmu pengetahuan, orang nggak apa-apa tahu. Sesimpel Iya. itu aja ngomongnya tuh. Ya simpel kan. Simpel gitu loh. Oh mungkin karena Atau tinggal di ini aja, tinggal nanti yang nonton tinggal milih gitu loh. Gue mau percaya mau itu terserah gitu loh. nah kalau gue Gitu justru aja. nangkepnya kalau dia bilang ini ilmu pengetahuan berarti jadi orang juga harus tahu ini sebenarnya yang ada di sini ini bukan apa emang dia punya tugas sendiri dari atas yang manusia juga jangan jangan gratil gitu jangan jangan jahil suka totonya kan ingat kan ada yang orang waktu itu mau nyerang ayo nyerang pantai selatan itu rame-rame gitu kan segala macam kan Iya, itu kan sebenarnya kan dia emang punya tugas masing-masing lah sebenarnya jadi ya jangan ini kan untuk ketika keilmuan lo udah mencapai taraf itu lo bakal paham gitu kalau ya kayak modelan Ibu Ratu segala macam itu ada gitu loh. Nah yang nggak paham ini kan orang-orang yang istilahnya sok berlogika, sok modern, tapi kalau kencing di pohon masih permisi. Misi-misi saya mau kencing kayak gitu. Atau enggak lo ke tempat gelap lo masih takut. Tapi lo nggak percaya segala macam kayak gitu. Tapi lo takut tempat gelap. Nah itu orang-orang macam kayak gitu. nah ini bahasan lanjutan nih karena bahas Ibu Ratu nih ini dari kepikiran ini kan selama ini orang namanya kayak Raja Jawa itu semua ada hubungan sama Ibu Ratu Ya. kan Iya. termasuk sampai namanya sampai presiden segala macam juga ada hubungannya nih kan Iya. ada ya hitungannya biarpun ada persetujuan apa gimana tetap ada dari situnya kan Iya. yang gue jadi pertanyaan sebenarnya Jawa ini kan ada ini jalurnya Majapahit ada jalurnya Pajajaran Iya. Pajajaran ini ada nggak interaksinya sama Ibu Ratu Ada. Semua berinteraksi. kayak Jalan kayak punya kan kalau Jawa nih kayaknya ada hubungan khusus nih sampai ada apa di persetujuan segala macam dari Ibu Ratu. Ada semua ada. Jadi gini loh. Jawa Barat juga ada gitu juga. Ada juga. Jadi setiap pemimpin, setiap ya istilahnya orang yang akan memimpin untuk Jawa ini pasti akan direstui dulu sama alam. Gitu kan. Nah, ketika alam nggak setuju sama lo, akan terjadi bencana. Ya. Seperti itulah sekarang. Tahu ada kejadiannya kan gitu. Nah, ketika di awal sudah melenceng, lo akan diingatkan dengan bencana. Ya orang boleh bilang yang bikin bencana Allah, iya emang Allah, gitu loh. Tapi Allah kan punya perantara. Ya masa ya Gitu. Allah mau repot-repot tiap ini mantau ini yang mana ini kayaknya Ya kan kalau kata orang-orang kok terlalu receh gitu kayaknya kerjaan kan kalau kata orang-orang yang ya gitulah gitu kan, bilangnya itu Allah semuanya Allah ya lo apa ya pikiran lu sempit gitu loh kayak gitu. Gitu aja. ya kayaknya semua pertanyaan di komen channel Udah kita jawab ini ya. udah ya sebenarnya masih ada yang belum gitu kan cuma itu ya nanti entah kita mau jawabinnya itu dengan ini konten sendiri atau emang bagaimana nanti kita kan harus ini lagi kan harus kita lihat lagi nih gimana mau ininya kan untuk ditayanginnya gimana yes untuk sekarang sih kayaknya untuk sesi tanya jawab ini termasuk pengenalan Bocil tadi kayaknya sih udah cukup ya. Oke. Ya itu aja sih. Nah demikianlah dari kami Pejuang Siang ya jika
memang ada apa yang masih ganjel mau tanyain, ya bisa silakan untuk ini komen langsung di ininya di bawah videonya biar kita bisa respon lagi untuk jawabannya bagaimana. Nah, sekian dari saya Indra. Saya Doni. Ya, selamat siang.